This is 5 things you need to know before watching. Guardians of the Galaxy Volume 2 atau GOTG 2 yang disebut biar gampangnya aja. Di film ini settingan tempatnya itu kalau berdasarkan komik ya, itu ada 3 yang utama, which is Sovereign, Home of Sovereign People. Sovereign ini itu tempat kalau dilihat di trailer itu ada yang wanita warna emas-emas itu tempatnya, itu namanya Sovereign, tempatnya di situ. Dan yang pas monster keluar itu pertama kali yang kayak gurita, nah itu di Sovereign juga. Yang kedua di Barhat Dan buminya Sender, pos perang Rohan yang di film pertama, battle terakhir. kalau lu pernah nonton sebelumnya ya, lu pasti tahu itu tempatnya di mana. Di GOTG 2 ini ada karakter namanya Ego. Dia ini race-nya tuh race ancient bisa dibilang. Bapaknya apa bukan ya? Menurut lo gimana, Mon? Kalau menurut gua dari film ini Ego adalah bapaknya dari Star-Lord, yaitu Peter Quill. Jadi di film GOTG sebelumnya itu dijelasin kan kalau misalkan Ego ini menyuruh Yondu untuk membawa Peter Quill kepada dia. Tapi nyatanya Peter Quill malah dimanfaatkan oleh Yondu. Peter Quill itu Star-Lord ya. Nah, kalau di komik, Ego itu kalau nggak salah tuh bukan bapaknya Star-Lord ya, bukan bapaknya Peter Quill. Tapi namanya, bapaknya aslinya tuh namanya Jason. Tapi J kutip Sun. Anak matahari. J anak matahari. Ya gitulah. Anyway, dan di komik pun Ego itu sebenarnya atau ada beberapa cerita komik yang ngasih lihat kalau dia tuh jadi musuhnya si Thor malah. Satu karakter baru lagi, cewek, kayak Piccolo, dan antenanya hijau gitu. Mungkin dari planet Namek, kita nggak tahu ya. Enggak, bukan. Dia anak angkatnya Ego dan mempunyai kekuatan super, yaitu apa, Sat? Mantis ini dia bisa telepathic power, precognition, dan dia bisa ngontrol seluruh tubuh dia dari benar-benar dari organnya, dari detak jantungnya, dari darahnya, seluruh tubuhnya itu bisa dikontrol sama dia, dan bisa juga ngontrol pikiran atau baca pikiran orang. Selain Mantis, ada juga karakter baru yang gue sebut di awal yang warnanya emas yang bisa kita lihat di trailer. Itu namanya Aisyah. Dia adalah pemimpin tertinggi dari planet Sovereign yang tadi gue bilang. Terus karakternya GOTG masih sama tim intinya, kecuali mungkin bedanya Groot yang kalau di trailer jadi lucu banget, imut ayam kita. Baby Groot lucu sih, imut, tapi sadar boy. Nah itu juga ya, kalau lupa yang di pertama dia sempat mati karena nyelamatin timnya, Guardians-nya. Tapi terus dia nunggu lagi, terus disimpan sama racun, terus yaudah dia sekarang jadi Baby Groot. Peter Quill ya kan masih. Yang kedua Gamora. Gamora sendiri itu masih terikat konflik dengan Nebula. Kemudian ada Drax. Drax yang kelihatannya juga masih obses sama Thanos karena Thanos lah yang membunuh keluarganya. Terus Raccoon, tetap ngebanyol, tetap bawel. Oh ya, Raccoon. Nggak ada tanda-tanda kemunculan Thanos dan Infinity Stone dalam film GOTG 2 ini. Tapi perlu dicatat, Film ini pasti menjurus ke Infinity War. Dan Infinity War itu main villain-nya atau master evil-nya, whatever you call it, itu Thanos, udah jelas. Dari part 1, part 2 yang udah dikasih tahu di eventnya mereka itu. jagoannya itu ya ada dari Avenger, ya nggak, GOTG. Jadi semua itu berhubungan ke sana. Tapi tidak ada tanda-tanda kemunculan mereka di film GOTG 2 ini. Jadi tunggu film selanjutnya. Kalau menurut lu gimana, Seth? Apanya nih? GOTG 2 lah. Oh iya. Menurut gue sih kayaknya bakal seru banget ya. Dari trailernya sendiri kan bisa dilihat tuh kalau ini konfliknya kelihatannya banyak. Jadi bukan satu doang, bukan konflik utama yang bisa ditebak dari trailernya. Kayak beberapa trailer lain tuh yang kayak bisa ditebak 1, 2, 3 gitu kan. Iya juga sih. Iya. Jadi kelihatannya sih oke, kelihatannya seru banget, mungkin jauh lebih seru dari yang pertama.
gitu. Nah dari trailer ini GOTG 2 itu nggak benar-benar unpredictable banget gitu, yang tiba-tiba inilah, tiba-tiba itu, tiba-tiba perang di luar angkasa, tiba-tiba di planet yang banyak pohonnya, tiba-tiba ketemu bapak, tiba-tiba banyak deh pokoknya. Jadi kalau menurut gue sih Sat ya, ceritanya itu plotnya tetap sama kayak yang pertama, ek-eknya tetap sama, cuman yang lebih menarik di sini konflik mereka semua gitu. Dari tadi Yondu itu musuh, tiba-tiba jadi teman masing-masing gitu. Iya, konflik masing-masing karakternya gitu kan. Bisa Mungkin iya juga sih, kayak Nebula sama Gamora gitu ya. Terus si Yondu dengan Peter Quill, Star-Lord, terus Star-Lord ketemu bapaknya kan. Di situ konfliknya mungkin nggak pusing ya nonton film-film lain menurut gue. Lebih santai sih ya. Lebih seru sih, lebih fun sih. Tapi juga mungkin agak ada lebih darknya dikit juga ya dibanding yang pertama ya. Karena yang pertama kan juga warna-warni segala macam. Ini juga warna-warni sih kelihatannya gitu. Cuman ada momen-momen dari trailer tuh yang bisa kelihatan kalau warna-warni itu agak lebih diredupin gitu. Jadi mungkin Jadi gelap. Iya, itu gelap mungkin lagi di luar angkasa Pak. Itu settingan di luar angkasa. ada lampu. So that's 5 things you need to know dari kita. Kalau misalnya lo ada poin-poin yang lo mau share juga yang kita mungkin nggak ngasih tahu atau kita miss, silakan komen di bawah. Like dan subscribe. And as always, Thank you for watching. Silakan like, bawah, subscribe. belum bang. Ada poin apa? Silakan like and subscribe. Itu gue ngomong mulu, pusing gue. Gue maju mundur ini, gue mundur. Kalau misalkan gue langsung mundur.